Pada tahun 1994, diselenggarakan kompetisi Marathon des Sables, yaitu perlombaan 6 hari yang mencakup berlari sejauh 155 mil melalui gurun Sahara. Dari awal diselenggarakan, kompetisi ini dikenal sebagai salah satu yang terberat dari jenisnya. Salah satunya adalah cuaca yang ekstrim dan medan yang berbahaya. Ada seorang pria berusia 39 tahun bernama Mauro Prosperi tercatat ikut serta dalam Marathon des Sables. Latar belakang dari pria ini adalah sebagai mantan perwira polisi dan atlet pentatlon Olimpiade. Dia merasa bisa menangani apapun yang akan diberikan gurun kepadanya. Sedikit sombong, ya mungkin karena mentalnya yang sangat kuat dan juga kan Mauro ini mantan perwira polisi dan juga atlet. Lanjut ke topik. Perlu diketahui bahwa medan Marathon des Sables itu terkenal menantang, bahkan berpotensi mematikan. Peserta lomba sebenarnya diminta untuk mengisi formulir yang menyatakan kemana tubuh mereka harus dikirim jika mereka meninggal di tengah perlombaan. Meskipun banyak yang bilang bahwa itu adalah olahraga menantang nyawa, bagi Prosperi, cerita-cerita tersebut tak lebih dari mitos yang sangat dia anggap enteng. Dia bahkan berkata, hal terburuk yang bisa terjadi padaku, kemungkinan hanyalah sedikit terbakar sinar matahari. Dan ya, itu adalah tantangan yang di hari berikutnya akan dianggap oleh alam sebagai upaya membuktikan sebaliknya. Titik start perlombaan Marathon des Sables berada di Maroko. Dan Maroko ini terletak di benua Afrika. Pada awalnya, Prosperi memulai startnya dengan baik. Fisiknya memang sudah dibangun untuk melakukan aktivitas konstan. Di detik itu, bahkan dia yakin bahwa dia bisa melewati seluruh maraton dengan lancar dan tanpa kendala. Sayang, pada hari keempat, ia mengalami masalah besar. Badai pasir kuat yang datang entah dari mana tiba-tiba menyapu melewati rute maraton. Rute yang awalnya bisa terlihat, seketika berubah bak Mission Impossible. Tidak hanya itu, pasir gurun yang berterbangan juga ikut menghalangi dengan menghantam wajah Prosperi bak badai jarum. Mungkin bisa kita bayangkan ya, satu pasir saja masuk ke mata kita. Sudah kelilipan apalagi ini badai. Dalam kondisi yang mustahil untuk melanjutkan perjalanan, Prosperi berhasil berjongkok ke tempat yang terlindung dan berniat menunggu sampai badai berlalu untuk bangkit kembali. Sayangnya, badai pasir itu mengamuk selama berjam-jam. Keesokan paginya, Prosperi terbangun di atas pasir dan mendapati dirinya bingung karena badai telah sepenuhnya mengubah bentuk geografis di tempat sekitarnya. Meskipun dia memiliki kompas dan peta, dia tetap kesulitan dalam menentukan arah. Kala itu, dia memiliki banyak makanan sebagai perbekalan. Sayangnya, berbeda ceritanya dengan air, ia hanya punya setengah botol air tersisa. Dan terjebak di gurun tanpa air sama saja dengan hukuman mati. Menyadari beratnya situasi, Mauro Prosperi dengan cepat buang air kecil ke dalam botol kosong ekstra sebagai tindakan pencegahan. Itu adalah sebuah trik yang dia pelajari dari kakek veterannya. Maksudnya adalah, apabila dia benar-benar dehidrasi ke titik hampir mati, air kencing itulah yang kemudian harus dia minum untuk bertahan hidup. Mauro langsung mencoba bertahan hidup dan hal pertama yang dia lakukan adalah buang air kecil ke dalam botol air. Dia tahu bahwa buang air kecil pertama ini akan menjadi yang paling jelas dan paling bisa diminum jika dia tidak menemukan pasokan air bersih. Dia menghemat energi sebanyak mungkin, hanya berjalan di pagi dan sore hari ketika suhu lebih dingin. Ketika dia butuh istirahat, dia beristirahat di tempat yang terlindung dari panas. Setelah beberapa hari, Prosperi tiba di sebuah bangunan. Itu dulunya adalah bangunan persinggahan yang biasanya digunakan oleh orang suku Muslim Bedoin yang bepergian melalui padang pasir di sana, dan dia pun memakan sebagian dari perbekalannya. Setelah 4 hari tanpa air, dia pun pada akhirnya meminum air kencing yang sudah dia simpan di botol. Pada satu titik, dia sempat menangkap kerumunan kelelawar yang singgah di langit-langit bangunan. Dia menangkap 2 kelelawar kecil, memutar leher mereka dan meminum darah-darahnya. Prosperi memakan kelelawar itu mentah-mentah. Menghabiskan berhari-hari di bangunan itu dan berharap akan ada pesawat yang melintas, Prosperi jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Dia sempat berpikir untuk bunuh diri hingga suatu pagi, dia benar-benar melakukannya. Dia mencoba menggorok arteri di pergelangan tangannya dengan harapan dia akan mati kehabisan darah. Tetapi pada saat itu, darahnya sangat kental sehingga tidak mengalir, dan dia menganggapnya sebagai tanda bahwa dia ditakdirkan untuk bertahan hidup. Optimisme untuk hidup pun kembali lagi. Kemudian dia memutuskan untuk berjalan kembali. 5 hari setelah meninggalkan tempat ibadah dan 8 hari tidak minum apa-apa selain air kencingnya sendiri, akhirnya Mauro menemukan sebuah vase kecil. 2 hari kemudian,
Dia bertemu dengan beberapa orang nomaden Tuareg di Gurun Sahara yang membawanya dengan punggung unta menuju kamp militer Al-Jazair terdekat dan dari sana ke rumah sakit. 9 hari tersesat sejauh 300 km dari rute, Mauro dilaporkan telah kehilangan 18 kg berat badannya.